menyampaikan terima kasih kepada Policy Center dari ILUNI UI. Ini diskusi yang kesekian kali saya diajak bergabung pulang kembali ke kampus. Kalau sudah atas nama ILUNI UI, sepertinya sudah jadi kewajiban dan tidak boleh ada kata untuk menolak begitu. Sama seperti Pak Ilham juga ya Pak Ilham. Loh, Kita Titi kan bisa masih tua sekarang. Iya. Dan para narasumber yang saya hormati, Pak Ilham Saputra, lalu guru saya Pak Mustafa Fahri, Bang Tope, kita biasa familiar panggil, lalu juga sahabat saya Mas Aditya Perdana, doktor dari FISIP UI, alumnus Jerman nih kebanggaan, lalu juga Mas Jibril dan Mas Erzaki dari Policy Center ILUNI UI. Bapak Ibu, kawan-kawan semua peserta Zoom, semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Saya izin untuk share screen. Oke, ya. Ini semoga bisa dilihat dengan baik. Ya, saya mengambil judul paparan saya tidak spesifik terkait dengan judul besar diskusi kita hari ini, tetapi saya mengambil tema utilitas dan preferensi atau utility and preference, pilihan rasionalitas pemerintah dan partai politik dalam keputusan revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi saya mencoba mengkaitkan dengan sedikit ilmu yang saya dapat ketika belajar tentang pembuatan keputusan. Jadi ilustrasi dulu ya, kenapa kemudian revisi Undang-Undang Pemilu atau rancangan Undang-Undang Pemilu yang sejatinya sudah masuk prolegnas, lalu kemudian pembahasannya terhenti dan partai politik ramai-ramai balik badan, termasuk juga pemerintah kemarin melalui Mensesnek Pak Pratikno menyatakan tidak punya keinginan untuk merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, karena katanya jangan sedikit-sedikit revisi undang-undang begitu ya. Walaupun Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu revisinya banyak sekali ya, puluhan undang-undang. Nah, jadi yang pertama adalah statusnya di DPR itu yang masuk prolegnas dan kemudian tidak dilanjutkan itu adalah RUU Pemilu. Jadi rancangan Undang-Undang Pemilu. Yang terakhir itu versi 26 November 2020 diserahkan oleh Balek diserahkan oleh Komisi 2 untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Balek DPR RI. Nah, di dalam RUU Pemilu ini DPR sebagai inisiator, jadi ini adalah rancangan undang-undang inisiatif DPR, itu menggabungkan pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah menjadi RUU Pemilu atau rancangan undang-undang tentang pemilihan umum. Pilkada sebenarnya sebelumnya diatur terpisah, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana sudah diubah 3 kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Nah, itu yang pertama. Jadi RUU Pemilu, judulnya pemilu, tapi jangkauan materinya, substansinya juga mengatur pilkada. Yang kedua, membagi pemilu dia menjadi dua istilah pemilu, pemilu nasional dan pemilu daerah. Bagi teman-teman yang terbiasa mengenal atau mendengar istilah pemilu daerah, ini bukan seperti yang kita bayangkan. Kalau yang kita bayangkan, yang banyak mengadvokasi pemilu daerah itu adalah pemilihan kepala daerah dan DPRD yang disamakan atau diserentakkan. Karena yang namanya pemilu daerah, kalau kita baca beberapa pemikir atau scholar atau akademisi ya, pemilu daerah itu adalah penggabungan pemilu eksekutif dan legislatif pada tingkat yang sama secara bersamaan, dalam hal ini DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota. Tetapi ternyata dalam skema pembuat undang-undang DPR, pemilu daerah itu tidak seperti itu maknanya. Jadi DPR itu membagi pemilu itu menjadi pemilu nasional yang dia maknai sebagai pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, serta presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Jadi kalau bisa dikatakan
pemilihan yang modelnya sama persis dengan 2019, yaitu pemilu 5 kotak. Itu yang disebut oleh DPR sebagai pemilu nasional. Dan ada lagi pemilu daerah. Pemilu daerah ini pada dasarnya menurut RUU Pemilu adalah pilkada yang dilakukan secara bersamaan nasional, yaitu memilih gubernur, bupati, dan wali kota beserta para wakilnya dalam waktu yang sama, TPS yang sama, waktu yang sama, dan tempat yang sama. Nah, itu jadi skema yang diperkenalkan RUU Pemilu soal pemilu nasional, pemilu daerah dalam pendekatan pembuat undang-undang. Lalu ambang batas parlemen naik menjadi 5% untuk DPR RI, serta memberlakukan ambang batas DPRD provinsi sebesar 4% dan DPRD kabupaten kota sebesar 3%. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak ada ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Apa implikasinya? Bapak Ibu pasti sangat paham bahwa tentu partai-partai yang tidak punya kursi di parlemen nasional tapi punya kursi di parlemen lokal di DPRD pasti akan merasa terancam dengan ketentuan ini. Sebut saja misalnya PSI, PBB, PKPI, dan lain-lain. Ada 7 partai yang kemarin tidak lolos di DPR RI tetapi punya kursi di DPRD. Lalu memperkecil besaran daerah pemilihan atau dapil atau alokasi kursi di dapil, yaitu alokasi 3-8 kursi untuk dapil DPR RI dan 3-10 kursi untuk dapil DPRD. Lalu tidak ada perubahan sistem pemilu. Metode pemberian suaranya tetap menerapkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Kemudian tetap memberlakukan ambang batas pencalonan presiden, yaitu untuk mencalonkan presiden, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20% kursi atau 25% suara sah. Lalu kemudian desain kelembagaan penyelenggara pemilu berupa tugas, fungsi, wewenang, sifat, nomenklatur tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, yang terakhir, yang ini cukup ramai ya, menata ulang jadwal pilkada, yaitu mengembalikan jadwal pilkada ke 2022 dan 2023, serta pilkada serentak nasional pada 2027. Nah, ketentuan di dalam Undang-Undang RUU Pemilu ini mengubah pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa untuk daerah-daerah dengan akhir masa jabatan kepala daerahnya pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada pilkada. Pilkadanya digabungkan dengan pemilihan kepala daerah secara nasional pada bulan November 2024. Jadi, daerah-daerah yang berpilkada pada tahun 2020 itu akan pilkada serentak secara nasional, pemungutan suara secara serentak nasional pada November 2024 bergabung dengan daerah yang akhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Jadi 2022 ada 101 daerah termasuk Banten, provinsi saya, dan DKI Jakarta, ini provinsinya Mas Hari, juga provinsi Aceh, provinsinya Pak Ilham, serta di 2023 ada 170 daerah. Nah, ditambah kalau ke 2024 berarti tambah lagi 270 daerah hasil Pilkada 2020. Kira-kira begitu. Ini adalah anatomi RUU Pemilu, supaya kita juga dapat ilustrasi tarik-menarik di antara kepentingan yang mau melanjutkan dan yang tidak mau melanjutkan. Yang berikut, RUU Pemilu ternyata juga berisi hal-hal yang kontroversial. Misalnya pelarangan pencalonan bekas anggota HTI, ini sempat ramai ya. Lalu anggota KPU komposisinya memperhatikan keterwakilan parpol secara proporsional. Jadi meskipun KPU disyaratkan bukan anggota partai politik, tetapi komposisinya harus memperhatikan keterwakilan partai politik. Ini tentu dianggap sebagai sebuah kemunduran. Lalu calon presiden wajib anggota partai politik. Persyaratan calon berpendidikan paling rendah lulusan pendidikan tinggi atau sederajat. Ini cukup menyita perhatian publik kita. Sementara itu harus diakui kebutuhan terhadap perbaikan dan penataan teknis kepemiluan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah pemilu terdahulu dan dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen dan penegakan hukum pemilu sebagaimana kita harapkan dari revisi Undang-Undang Pemilu ini memang belum muncul. Misalnya, untuk adanya tawaran skema mengatasi kompleksitas dan polarisasi akibat pemilu 2019 yang banyak disoroti oleh Mas Hari tadi.
lalu memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu, mengatasi politik transaksional. Jadi skema-skema yang dibutuhkan secara substantif untuk memperbaiki tingkat akuntabilitas dan integritas kompetisi itu memang belum muncul di dalam RUU Pemilu yang versi 26 November itu. Nah, sehingga ketika kemudian berkembang dinamika ya, sampai akhirnya pertama kali Partai Amanat Nasional menyatakan menolak revisi Undang-Undang Pemilu, lalu diikuti oleh P3, diikuti oleh banyak partai lainnya, dan sebelumnya ada pertemuan antara partai-partai non-parlemen dengan Presiden di Istana yang juga menyatakan penolakan pada revisi Undang-Undang Pemilu, dan yang terakhir kita dengar Partai Nasdem ya, sebelumnya juga ada Golkar. Bagi saya kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini, pengambilan keputusan oleh pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah, itu menunjukkan adanya kepentingan utilitas dan preferensi di dalam menjaga manfaatnya untuk kepentingan dari masing-masing pihak, yaitu partai politik dan pemerintah. Jadi saya merujuk kepada teori rational choice dari yang dalam konteks ini utility and preference theory ya, dalam decision making atau pembuatan keputusan. Itu kalau ditulis di bukunya Danny Little disebutkan teori utility dan preference ini, di mana para pihak bertindak rasional sejauh mereka memilih tindakan mereka dari berbagai pilihan yang tersedia yang paling sesuai dengan tujuan mereka, mengingat keyakinan mereka tentang pilihan yang tersedia dan kemungkinan konsekuensi-konsekuensinya. Lalu teori ini mengasumsikan bahwa para pihak memiliki serangkaian tujuan atau tujuan yang konsisten dirasionalisasi oleh skema utilitas atau keuntungan atau peringkat preferensi lengkap, bahwa mereka sengaja mempertimbangkan berbagai kemungkinan tindakan dan konsekuensinya, dan bahwa mereka memilih tindakan berdasarkan kontribusinya untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini tujuan dari pemerintah dan partai politik. Jadi cepat saja. Nah, tidak merevisi Undang-Undang Pemilu itu merupakan keputusan yang menjadi pilihan rasional bagi kepentingan pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan partai politik. Kenapa itu adalah refleksi dari pilihan yang rasional? Karena pilihan untuk tidak merevisi Undang-Undang Pemilu dengan skema tadi yang di awal yang seperti itu ya, itu adalah preferensi pilihan yang paling memberikan utilitas, yaitu memberikan faedah, kegunaan, manfaat bagi pemerintah dan partai politik dalam skemanya masing-masing. Misalnya saya coba bedah di sini, utilitas pemerintah itu pilkada terselenggara 2024 dan ambang batas pencalonan presiden tetap berlaku 20% kursi atau 25% suara. Jadi ini saya coba track dari pernyataan-pernyataan media presiden atau pihak pemerintah. Jadi faedah yang ingin diambil oleh pemerintah dengan tidak merevisi undang-undang setidaknya berkaitan dengan dua hal ini. Pilkada tetap di 2024, lalu tetap ada ambang batas pencalonan presiden. Apa faedahnya bagi presiden ketika pilkada tetap 2024? Tentu adalah otoritas yang sangat kuat untuk menentukan penjabat. Jadi bagi daerah yang AMJ atau akhir masa jabatan kepala daerahnya pada 2022 dan 2023 itu sesuai dengan pasal 201 ayat 10 dan ayat 11, maka dia akan diisi oleh penjabat. Nah, penjabat itu ada kriterianya. Ada penjabat dalam jabatan madya dan ada penjabat dalam jabatan pratama begitu. Dan itu kan semua bermuaranya ke presiden. Lalu yang berikut utilitas, ini waktu saya 5 menit lagi, utilitas bagi partai politik atau faedah manfaat bagi partai politik, terutama baik yang di parlemen dan non parlemen, itu beragam sesuai kepentingannya ya. Misalnya bagi beberapa partai sistem pemilu tetap proporsional terbuka, alokasi kursi di dapil tidak berubah, 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD, tentu lebih memberi insentif bagi partai-partai seperti Partai Amanat Nasional dan juga partai-partai non-parlemen begitu.
serta alokasi kursi ini untuk P3 dan kawan-kawan. Serta ambang batas parlemen tidak naik dan tidak ada ambang batas parlemen untuk di DPRD, itu kan insentif yang sangat besar bagi partai-partai non-parlemen, 7 partai non-parlemen begitu. Meskipun tidak serta-merta mereka bisa jadi partai politik peserta pemilu lagi, karena harus ikut verifikasi faktual lagi. Juga ada partai yang diuntungkan dengan keberlakuan ambang batas pencalonan presiden. Sebut saja misalnya PDIP, kalau boleh menyebut seperti itu. Nah, namun tidak direvisinya Undang-Undang Pemilu dengan tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan demikian, dan Undang-Undang Pilkada kurang memberi utilitas atau manfaat atau faedah pada upaya memperkuat tata kelola pemilu dan demokrasi Indonesia. Kenapa begitu? Nanti saya akan uraikan. Lalu yang kedua, bisa melemahkan mutu demokrasi Indonesia. Yang ketiga, menurunkan performa partai politik. Dan yang terakhir, membatasi kuantitas dan kualitas keterlibatan partisipatoris publik. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini beberapa kali saya sampaikan, Bang Topek juga sudah menyebutkan tadi, ternyata kalau kita lihat indeks demokrasi Indonesia, baik yang dirilis oleh Economic Intelligence Unit ataupun International IDEA melalui Global State of Democracy Index, pemilu itu adalah salah satu variabel yang menyumbang bagi tingginya skor indeks demokrasi Indonesia. Bisa dilihat di sini, penyelenggaraan pemilu dan pluralisme itu angkanya tinggi ya, 7,92, paling tinggi dari semua variabel lain, ditambah dengan partisipasi politik. Nah, partisipasi politik itu 8,11, itu salah satunya adalah partisipasi elektoral. Dan ini konsisten dengan indeks yang dirilis oleh International IDEA, Global State of Democracy Index. Nah, ini disebutkan di sini, indeks yang performanya tinggi, variabelnya ditopang oleh participatory engagement, serta representative government yang isinya itu adalah civil society participation dan electoral participation. Nah, ini berarti pemilu itu menjadi variabel penopang kualitas indeks demokrasi Indonesia dalam tataran global. Nah, kalau kita gabungkan semua pemilunya dalam satu hari dengan konsekuensi beban yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham, maka akan ada dampak-dampak berikutnya bagi kualitas demokrasi kita. Mas Hari, 3 menit lagi ya. Nah, yang berikut adalah ini ya, kenapa saya bilang penggabungan, kalau tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu, lalu penjadwalan pemilu dan tata kelola pemilu atau electoral governance kita tetap menggunakan regulasi yang lama dengan skema yang lama, itu makin melemahkan partai politik. Ini survei indikator 1 sampai 3 Februari 2021. Bapak Ibu bisa lihat party ID-nya di Indonesia itu rendah sekali. Jadi kalau ditanya tingkat identifikasi responden dengan partai politik yang mengaku terikat atau punya identifikasi dengan partai itu hanya 6,8%. 92,3% itu tidak ada begitu ya. Dan ini makin menurun. LSI masih menemukan dalam survei terakhir 15%, ternyata di survei indikator malah 6,8% yang punya keterikatan dengan partai politik. Maka dengan demikian, tidak merevisi Undang-Undang Pemilu, makin melemahkan upaya untuk mewujudkan fungsionalisasi partai politik. Karena mekanisme kontrol rakyat kepada parpol melalui pemilu tidak tersedia dengan baik. Kalau sebelumnya kita punya 2 skema ya, misalnya selesai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, beberapa saat kemudian ada pilkada, sehingga bagaimanapun kita akan, walaupun tidak maksimal, kita akan mempertimbangkan performa partai-partai dan figur-figur nasional dari partai di dalam menentukan pilihan kita. Nah, kalau ini kan tidak, semuanya digabungkan dalam 1 tahun, interaksi antara pemilih dengan partai politik menjadi sangat terbatas di dalam 1 tahun tersebut, yaitu di 2024, kalau diulangi lagi berarti 2029. Lalu kemudian membuat tingkat identifikasi pemilih dengan partai politik atau party ID menurun atau memburuk, dan yang terakhir bisa mendorong pragmatisme partai politik akibat borongan jadwal pemilu dan pilkada dalam 1 tahun. Nah, yang terakhir, Mas Hari, ini terakhir sekali, sebenarnya ketika Mahkamah Konstitusi membuat putusan nomor 55/2019 menyediakan 6 model pilihan, yang penting kuncinya di poin nomor 6, pemilihan DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden tidak boleh dipisahkan. MK itu punya pesan gitu ya. Pesan MK itu sebenarnya begini, kita memilih mekanisme seperti 2019 juga tidak salah. Tetapi
ada yang harus diperhatikan. Yang nomor 4, kenapa saya kasih tanda hitam, pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kenapa ini saya hitamkan? Karena model pemilu kita di 2019 ternyata tidak menggambarkan kemudahan dan upaya menjaga kemurnian suara pemilih itu. Bapak Ibu bisa lihat suara tidak sah atau invalid votes dari pemilu 2019 untuk DPD yang ada gambarnya, ada nomornya, itu ternyata pemilih kesulitan, kebingungan. Akhirnya ada 19,02% suara tidak sah, pemilih sudah datang ke TPS, mencoblos, tapi suaranya tidak bisa dihitung karena suaranya tidak sah. Dan itu setara 29.710.175, angka yang sangat besar sekali. Pemilu DPR ada 17.500.000 lebih suara tidak sah, setara 11,12%. Padahal rata-rata toleransi angka invalid votes global itu adalah 4%. Jadi ini memperlihatkan betapa desain pemilu kita itu adalah sangat kompleks, tidak mudah dan rumit begitu. Dan itu terkonfirmasi juga di angka-angka pemilihan di tingkat daerah. Maka ini penutup, meskipun skema keserentakan tidak berubah dan itu konstitusional menurut putusan MK 55, tetapi bukan berarti tidak perlu ada perbaikan pengaturan undang-undang pemilu. Karena desain keserentakan yang ada saat ini masih menyisakan kerumitan dan kompleksitas yang mencederai kemurnian suara pemilih dalam konteks bagaimana memastikan suara pemilih bisa dihitung secara sah. Yang kedua, perubahan undang-undang pemilu diperlukan dalam rangka memberikan pengaturan khususnya bagi kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menjamin kemurnian suara pemilih. Dan yang terakhir, penyesuaian pengaturan tidak cukup hanya mengandalkan peraturan KPU atau pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Saya yakin Pak Ilham tadi menjawab begitu ya karena juga kesulitan. Karena ada banyak hal yang tidak bisa dijawab di peraturan KPU. Misalnya soal teknologi rekapitulasi suara. Implikasinya kalau dia mau digunakan secara resmi, dia membawa dampak pada proses pembuktian ketika ada perselisihan atau sengketa hasil nantinya begitu. PKPU atau peraturan KPU punya banyak batasan jangkauan dan legitimasi karena dia tidak boleh menyimpangi undang-undang. Dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa terlalu aktif mengatur teknis karena pada dasarnya dia bicara soal konstitusionalitas norma. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebagai